Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pramuka semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang kompas. Apa sih kompas itu? Kemudian jenis-jenis kompas itu apa saja? Setelah itu kita akan mengetahui kompas yang biasa kita gunakan di kegiatan kepramukaan, yaitu nanti ada kompas bidik ya. Nah, pengertian dari kompas sendiri, kompas itu apa ya? Kompas menurut Russell C. Brinker itu kompas adalah alat untuk menunjukkan arah utara magnetis bumi. Sedangkan menurut ilmuwan Indonesia yang bernama Suyono, kompas adalah alat untuk menunjukkan arah mata angin. Alat untuk mengukur arah mata angin. Nah, dari dua pengertian tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kompas adalah alat yang dilengkapi dengan jarum logam bermagnet yang menunjukkan dan mengukur suatu objek kenampakan medan dari kedudukan arah utara magnetis bumi. Nah, itu adalah pengertian dari kompas. Nah, kompas itu ada apa saja sih yang ada gitu. Nah, kompas itu ada 3 ya yang paling familiar kita ketahui, yaitu ada yang pertama adalah kompas biasa. Kompas biasa itu adalah kompas yang hanya ada jarum penunjuk utara dan selatan. Jadi di situ tidak bisa kita spesifik untuk mengukur suatu jarak itu berapa derajat ya. Jadi hanya menentukan arah utara dan selatan. Biasanya itu hanya digunakan di dalam kegiatan-kegiatan biasa. Kemudian yang kedua ada kompas bidik. Ya, kompas bidik itu gambarnya seperti ini. Oh, saya punya ini ya. Kompas bidik itu seperti ini ya. Jadi ini adalah kompas yang ada alat pembidiknya ya. Jadi kompas ini tuh biasanya digunakan untuk orientasi lapangan. Jadi untuk menentukan suatu tempat itu berada di sebelah mananya kita, berada di sudut berapa seperti itu. Dan di dalam kegiatan kepramukaan, kompas bidik ini sangat urgent sekali, sangat diperlukan karena selalu digunakan. Dan nanti kita akan lebih dalam membahas tentang kompas bidik ini. Oke, untuk yang selanjutnya dan yang ketiga adalah kompas silva, yaitu kompas yang di dalamnya ada juga pengukuran inklinasi ya. Jadi kompas ini berbeda dengan kompas-kompas sebelumnya, kompas biasa dan kompas bidik yang bisa langsung menunjukkan jarumnya ke arah utara ataupun selatan. Nah, sedangkan kompas silva ini kompas yang cara penggunaannya dengan cara yang berbeda. Nah, karena di dalam kepramukaan itu jarang sekali menggunakan kompas silva, mungkin kita tidak akan terlalu panjang untuk menjelaskan kompas silva. Yang mau tahu cara penggunaannya mungkin bisa di YouTube selanjutnya ya, di episode selanjutnya. Tapi kita akan jauh lebih membahas tentang kompas bidik terlebih dahulu. Nah, tadi kita sudah, yang kedua adalah kompas bidik tadi ya. Itu adalah kompas yang paling sering kita gunakan untuk orientasi lapangan di kegiatan kepramukaan. Nah, kompas bidik ini seperti ini gambarnya ya. Bukan gambar sini, bentuk yang asli kompas bidik. Ini mereknya Eiger ya, boleh di pemilik Eiger, gak apa-apa. Nah, kompas bidik ini adalah kompas orientasi ya, yang biasa kita lakukan, kita butuhkan di pramuka. Rata-rata untuk kegiatan pramukaan harus punya kompas bidik ini. Oke, untuk kompas bidik sendiri memiliki bagian-bagian yang penting ya, kita harus tahu nama-namanya. Yang pertama itu adalah tutup dial ya, tutup dial itu adalah ini ya, yang untuk menutup ya. Jadi bagian paling atas itu namanya tutup dial. Nah, selanjutnya adalah visir. Visir itu adalah ini ya, seperti benang, tapi ini berbuat dari kawat, berada di tengah-tengah tutup dial. Ini fungsinya adalah untuk menentukan arah bidikan kita. Jadi posisi mana benda apa yang kita bidik, kita nanti bisa lihat ditempatkan di visir ini. Selanjutnya adalah dial ya. Dial itu adalah dalamnya ini. Jadi permukaan yang ada di dalam yang bisa berputar sendiri, yang ada angkanya. Yang ada angkanya itu adalah namanya dial ya. Jadi dial itu permukaan ataupun bagian yang ada angka-angkanya di situ dari 0 sampai 360 derajat. Setelah itu ada namanya jarum penunjuk. Nah, jarum penunjuk itu adalah jarum sini yang menunjukkan arah utara dan selatan, west dan east ya, ada barat, timur, utara dan selatan.
Nah, selanjutnya adalah ya kaca pembesar. Nah, ini ya, kaca pembesar di sini adalah untuk melihat ya. Jadi ketika proses orientasi lapangan atau menentukan membidik suatu benda, maka mata kita memposisikan benda berada di visir. Kemudian mata kita melihat berapa angka yang ada di dial melalui kaca pembesar ini. Melalui kaca pembesar ini kita bisa lihat angkanya ketemunya berapa, ya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada namanya alat penggantung ya. Jadi di sini ada alat, jadi ada semacam besi di sini. Yang di sini untuk menggantungkan tangan ya. Jadi posisinya seperti ini, jari jempol itu dimasukkan untuk memposisikan benda ya. Jadi ini untuk menjepit ya. Posisinya untuk seperti ini. Jadi jempol nanti dimasukkan di sini. Nah, itu saja bagian-bagian dari kompas bidik ya. Ini harus diingat-ingat karena ini akan sangat penting sekali di dalam kegiatan pramukaan. Kita harus tahu semuanya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita sudah tahu apa itu kompas, macam-macam kompas dan bagian-bagian dari kompas bidik. Untuk materi selanjutnya kita akan bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan ikuti terus materi-materi dari kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.